wabarakatuh. Halo semuanya, di sini perkenalkan aku Martin sebagai eksekutif muda bidang sosial politik dari BEM FPPUD tahun 2022. Nah, pada perbincangan kali ini kita akan berbincang santai mengenai ranah sosial dan politik. Bincang politik itu sendiri adalah kita membicarakan politik baik dalam kampus maupun di luar kampus. Pada perbincangan kali ini, saya tidak sendirian nih. Saya ditemani oleh pembicara spesial, siapa lagi kalau bukan Bung Fikri. Bagaimana kabarnya Bung hari ini? Oke, terima kasih atas kesempatannya Martin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ilaika matlubi, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Fikri Haikal Hidayat. Sekarang menempuh pendidikan di jurusan agribisnis angkatan 2019. Untuk kabarnya alhamdulillah karena bersua dengan teman-teman yang sangat hebat, yang sangat luar biasa dan tentunya peka terhadap lingkungan. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat ya Bung. Nah, pada kali ini kita akan membahas perbincangan tentang politik nih Bung. Nah, kalau menurut Bung Fikri sendiri politik itu apa sih Bung pengertiannya? Oke, teman-teman semuanya, sebelumnya saya izin mendisklaimer bahwa hal yang paling senang dalam hidup saya adalah berbincang-bincang dengan para pemuda. Mengapa? Karena para pemuda adalah elemen masyarakat yang paling jujur. Dia mampu berkata sesuai dengan hati, sesuai dengan apa yang dilihatnya. Begitu juga dengan konteks politik. Menurut saya teman-teman, ketika kita berbicara dengan konteks ataupun apa itu politik, politik itu secara sederhana dapat kita artikan sebagai suatu sikap yang membutuhkan kepentingan. Saya kira begitu. Oh, berarti sikap yang membutuhkan kepentingan begitu ya Bung. Nah, karena ini kita membahasnya dalam lingkungan kampus nih Bung. Kan para mahasiswa ini pasti juga tidak asing kan ya dengan politik. Nah, bagaimana kita itu harus memahami politik begitu atau setidaknya peduli dengan politik? Apakah kita harus mempedulikan semua politik yang terjadi Bung? Oke teman-teman, tadi kan politik itu adalah seni kepentingan. Jadi pada kesempatan kali ini pun kita sedang berpolitik. Berpolitik apa? Tujuannya Martin dan teman-teman Sospol memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu adalah bagian yang paling sederhana ketika kita ingin mencari tahu apa itu politik. Makan itu juga berpolitik. Agar apa? Supaya tubuh kita memiliki kualitas yang prima dan mampu menjalankan performa kehidupan menjadi lebih baik. Bukan hanya itu saja teman-teman, dalam konteks ibadah kita berdoa kepada Tuhan. Di sana ada unsur politik. Supaya apa? Kita berdoa agar dikabulkannya, agar diberikannya kepada kita keinginan-keinginan yang terkandung dalam doa itu. Jadi, kenapa kita harus mempelajari ataupun mengetahui politik? Karena politik itu tidak bisa kita lepaskan daripada kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun dan kapanpun kita akan terus bersinggungan dengan yang namanya dunia politik. Contoh teman-teman, di kampus kita sedang berpolitik untuk mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan dosen-dosen kepada kita. Begitu juga dengan membuat penelitian, itu sebenarnya secara tidak langsung adalah makna dari berpolitik itu sendiri. Namun kalau Martin bertanya kepada saya, apa urgensitas mahasiswa contohnya memahami yang namanya ilmu politik? Karena salah satu dramawan Jerman pernah mengatakan buta yang paling menyakitkan itu adalah buta politik. Mengapa? Karena harga beras, harga bawang, harga skincare, harga baju itu disebabkan karena apa? Karena regulasi yang diputuskan karena adanya unsur politik. Makanya tentu politik itu adalah hal yang paling sentral. Namun kita juga harus mampu memilah, memfilter yang mana yang sekiranya bagus dan mana yang sekiranya buruk. Dan yang bagus kita ambil dan yang buruk kita jadikan pembelajaran. Sekiranya berarti kita sudah menjawab tentang manfaat politik juga nih. Nah, selanjutnya nih, menurut Bung Fikri itu politik di lingkungan kampus, mahasiswa dan politik yang di luar secara umum itu apakah sama Bu? Berarti ini politik yang dikorelasikan ataupun dikomparasikan dengan politik negara? Iya, benar. Oke, kampus itu sering diidentikan dengan yang namanya miniatur negara. Namun karena dia miniatur pasti
ada beberapa faktor, ada beberapa indikator yang memang tidak sesuai dengan realitas yang terjadi kan. Karena hari ini kita melihat bahwa politik ataupun bisa dikatakan yang sedang sekarang terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan tidak memberikan suatu hal yang penting ataupun tidak menyampaikan substansi yang penting kepada masyarakat. Karena partai politik itu ataupun unsur politik negara harus mampu mengakomodir segala aspirasi-aspirasi masyarakat. Namun realitanya seperti apa? Dan juga unsur-unsur politik negara pun harus mampu menjawab segala keresahan-keresahan daripada masyarakat. Sehingga apa? Sehingga mampu menimbulkan ketertiban umum di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, kalau kita benturkan dengan yang namanya politik kampus, saya kira politik kampus hari-hari ini diidentikan dengan ketika memasuki masa pemira saja. Masa pemira, ada orang yang berkontestasi untuk maju menjadi pimpinan organisasi, katakanlah BEM, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa. Yang itu semua memang diasosiasikan sebagai politik kampus. Namun kalau kita jauh ke depan, jauh lebih dalam memahami politik kampus, ini adalah salah satu politik kampus dengan memberikan edukasi kepada kawan-kawan. Supaya apa? Supaya bisa sadar, supaya tahu fungsi dan perannya sebagai mahasiswa. Jadi mahasiswa itu mampu memaksimalkan perannya sebagai agent of social control. Kalau dalam buku sejarawan Agus Salim Sitompul, dia menggambarkan, mendeskripsikan mahasiswa itu sebagai minoritas intelektual. Dia menjadi bagian daripada masyarakat untuk apa? Dia menjadi penyambung lidah rakyat, menyambungkan segala kebenaran-kebenaran. Di awal tadi saya berstatement, mahasiswa adalah elemen yang paling jujur untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran ataupun memberikan tanda-tanda kepada pemerintah bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu hal yang salah. Sekian. Nah, tadi kan Bung Fikri sendiri berpendapat bahwa di kampus itu politiknya yang hanya berjalan sewaktu pemira saja ya Pak. Bagaimana pandangan Bung Fikri terhadap politik di kampus? Apakah semuanya sudah berjalan sesuai dengan prosedur, terutama di FPP ini, Bung? Kalau untuk prosedur, tentu kita berharap ke depannya masalah-masalah yang dihadapi tahun ini dapat diperbaiki di tahun depan. Yang menjadi sumber masalah itu ditentukan oleh kawan-kawan sendiri. Dalam filsafat aksiologi, ini ditentukan karena adanya subjektivitas. Teman-teman yang menentukannya, teman-teman sebagai konstituen harus ikut dalam apa? RDP, dalam hal pembuatan juknis pemira, sehingga kita memperbaiki bersama-sama. Kalau untuk prosedurnya, tentu prosedurnya mulai hari demi hari mulai membaik. Dengan banyaknya sekarang sistem election online yang mampu mengefisienkan waktu pemira, sehingga teman-teman bisa memaksimalkan waktu itu dalam hal apa? Mendalami yang akan maju pemira ataupun yang akan berkontestasi di pemira tahun ini ataupun tahun depan. Begitu. Ya, berarti secara prosedur makin membaik ya Bung hari demi hari. Kita harapkan seperti itu. Namun kalau semisalnya ada ke depan, hari ke depan, upaya-upaya yang tidak untuk memperbaiki ataupun merekonstruksi kembali, ya kita sebagai mahasiswa harus memanfaatkan peran kita. Kita sampaikan kebenaran itu. Karena mahasiswa itu sebagai agent of change kan, melakukan perubahan. Yang paling dekat dengan perubahan adalah mahasiswa. Karena dia secara tidak langsung dekat dengan kaum mustatafin, kaum tertindas. Setelah tadi kita bicara tentang prosedur nih Bung. Nah, apakah di kampus FPP atau di lingkungan Undip mungkin terjadi kayak kasus-kasus seperti korupsi gitu yang dan mungkin terjadi di politik tingkat negara, Bung? Oke, kalau kita berbicara tentang korupsi, yang kita harapkan bahwa dunia pendidikan tidak terkena fenomena korupsi. Namun, ketika kita sempitkan ataupun simplikasikan makna korupsi hanya sampai menggelapkan uang, saya kira ada beberapa hal yang memang mahasiswa melakukan seperti itu. Dia melacurkan yang namanya idealismenya untuk kesenangan duniawi saja, tidak memikirkan masyarakat ataupun kepentingan orang luar. Namun banyak sekali akhir-akhir ini mahasiswa yang kalau kita berbicara tentang korupsi waktu, contoh kita mengadakan rapat pada jam 19.30. Namun terkadang ada mahasiswa-mahasiswa
ataupun katakanlah anggota-anggota organisasi yang dia datang melebihi waktu yang ditentukan. Ngaret. Dia datang di jam 20 kan. Sehingga itu apa? Itu salah satu bentuk korupsi yang paling kecil. Ini menakutkan kita teman-teman. Ini memberikan tanda kepada kita bahwa akan menyebar, akan terinternalisasi sikap-sikap korupsi dalam diri mahasiswa. Takutnya ini seperti konsep butterfly effect, mampu menyebar bukan hanya kepada satu mahasiswa saja, bukan hanya kepada satu sikap saja, boleh jadi akan banyak sikap-sikap korupsi yang lain. Bagi saya begitu. Berarti korupsi ini bukan hanya sekedar tentang uang saja ya Bung dan teman-teman, nah tetapi dari hal yang kecil seperti waktu. Nah, dalam dunia politik juga kita mengenal yang namanya yaitu fanatik politik. Nah, menurut pendapat Bung Fikri ini, apakah sikap fanatik ini menimbulkan berbagai kerugian Bung, terutama dalam politik itu sendiri Bung? Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang konteks fanatisme kebudayaan, saya menyebutnya seperti itu, bahwa kita harus jelas terlebih dahulu konsep yang namanya freedom and liberty. Soalnya bahasa Indonesia itu tidak mampu untuk menjelaskan suatu makna kepada kita. Contohnya makna kebebasan. Kebebasan itu diartikan seseorang bisa bertindak semaunya mungkin kan? Tapi ketika kita kembali kepada asal muasal, mengapa bahasa Indonesia menyerap kebebasan itu? Yaitu berasal dari kata bahasa Inggris, freedom and liberty. Freedom itu adalah hak asasi manusia yang memang itu sudah melekat dalam diri manusia itu sendiri. Ketika sikap ini dicabut, dia sudah menghilangkan dirinya sebagai manusia. Sadisme kalau dalam buku pendidikan kaum tertindas. Sedangkan liberty itu adalah persetujuan sosial. Persetujuan sosial. Jadi ada kerelaan, ada kesukarelaan untuk satu padu dalam suatu komunitas, dalam satu organisasi. Jadi kalau kita dalam bentuk yang liberty ini, kita tidak boleh bersikap fanatisme. Kita tidak boleh bersikap fanatisme. Karena fanatisme itu cenderung kepada eksklusif dan tidak selaras dengan nilai-nilai yang ada di philosophical grounds lah, Pancasila, yang mengajarkan kita untuk bersatu padu supaya memang tidak ada perpecahan. Pancasila itu kan mengharapkan masyarakat Indonesia berada dalam satu suara walaupun berbeda-beda. Contohnya yang harus kita tiru adalah para founding father kita, para founding mothers kita, Hatta dan Soekarno. Mereka itu secara pemikiran bertentangan satu sama lain. Namun dalam hajat orang banyak, hajat masyarakat Indonesia, dalam membentuk suatu kode bangsa yang bernama bangsa Indonesia, mereka mau melebur dalam satu argumen bahwa kita harus merdeka. Kita harus mencontoh mereka. Saya kira hari ini kita mengalami yang namanya degradasi berpikir ataupun adanya kemalasan berpikir. Kita harus mempelajari, harus melihat sejarah, baik itu daripada pemimpin-pemimpin kita, baik itu daripada figur-figur prestatif yang mampu mencerah, khususnya mahasiswa, harus memiliki sikap yang inklusivitas, mampu menerima. Terus ketika kita sudah terima, coba kita ajak berkomunikasi. Dengan berkomunikasi akan jelas, akan terang mana yang masalah dan mana yang akan menjadi solusi. Saya kira demikian. Ya. Berarti kita harus menjauhi sikap fanatisme nih teman-teman, karena secara tidak langsung juga berbahaya bagi kita sendiri. Nah, kemudian menurut Bung Fikri sendiri, apakah kita sebagai mahasiswa harus punya pemahaman idealisme, Bung? Ya, tentu mahasiswa harus mempunyai yang namanya pemahaman idealisme. Dan sebenarnya bukan hanya mahasiswa saja, manusia pun harus seperti itu, harus memiliki yang namanya tingkat idealisme. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuat semaksimal mungkin, berupaya untuk mencapainya. Karena itu semua tergantung yang namanya pikiran kita. Dalam buku Limitless Mind, bahwa otak kita mempunyai kapasitas yang sangat luar biasa, mampu untuk mengkonseptualisasikan suatu hal. Itu yang kita sebut dengan idealisme itu. Supaya jangan dibatasi itu. Biarkan anak-anak muda untuk berpikir, untuk berdialektika dengan siapapun itu, yang memang dalam koridor-koridor kebenaran dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara, ataupun yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi kita harus menganut konsep idealisme saja ya Bung. Nah, tetapi sebenarnya bukan hanya mematok kepada konsep idealisme saja,
Namun terkadang kita harus menyesuaikan dengan konteks kebudayaan. Nah, tetapi nih Bung, setelah kita terjun dalam dunia politik, apakah kita bisa bertahan dengan sikap idealisme kita itu, Bung? Kalau kita berbicara tentang konteks hari ini, sebenarnya mungkin. Namun kondisi sosial, kondisi yang terjadi pada hari ini, pada dewasa kali ini memaksakan kita untuk melelang yang namanya idealisme itu. Dengan apa? Ya, dengan duduk di bangku yang terhormat. Namun itu mungkin dengan apa? Kita bersama-sama rekonstruksi kesadaran, adanya akselerasi kesadaran bahwa hari ini mahasiswa harus tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran, independensi etisnya. Oh, begitu ya Bung. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bung. Apakah proses birokrasi di kampus itu sama panjangnya atau sama rumitnya dengan proses birokrasi yang ada di negara kita ini Bung? Oke. Ketika kita berbicara tentang birokrasi kampus ataupun birokrasi negara, pasti ada beberapa hal yang memang itu sangat mengganggu kita ya sebagai warga negara dan sebagai mahasiswa atau sebagai konstituen. Contohnya hari-hari ini, akhir-akhir ini ada kasus seorang nenek-nenek yang dia sudah gawat darurat dalam kondisi yang kritis. Dia masuk ke IGD, dia ditolak oleh rumah sakit dengan alasan tidak mempunyai BPJS. Dan dia harus mengurus BPJS di kantor kecamatan. Dan pada saat itu dia tidak tertolong lagi karena rumitnya yang namanya birokrasi ini. Tentu kita mengharapkan birokrasi yang terjadi adanya perubahan kan, adanya reformasi birokrasi. Namun itu memerlukan yang namanya perbaikan-perbaikan. Kita harus mengatakan secara jujur bahwa birokrasi akhir-akhir ini bukan menyelesaikan masalah, namun malah menimbulkan masalah-masalah baru. Banyaknya kasus-kasus korupsi, banyaknya kasus-kasus pungli, pungutan liar. Sehingga apa? Itu merusak moral bangsa, merusak jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang memegang teguh kepada nilai-nilai ketuhanan kan? Saya kira begitu. Nah, tadi kan birokrasi ini berarti ada yang menimbulkan dampak negatif ya Bung bagi kehidupan berbangsa dan ya, di lain sisi itu juga bisa kita jadikan sebagai pembelajaran ataupun kita tuliskan kritik-kritik kita kepada pemerintah agar terjadi yang namanya reformasi birokrasi. Biar ini tidak hanya berakhir di pembacaan-pembacaan pidato, tapi ada upaya untuk merealisasikan reformasi birokrasi. Karena pada rejim Pak Jokowi, dia mencanangkan akan terjadinya reformasi birokrasi. Namun masalah terkait birokrasi ini masih sangat larut dan carut-marut. Nah ini Bu, setelah kita membahas birokrasi politik, berikutnya beberapa kali kita ini pasti sering menemukan di berita atau koran misal ada oknum atau tokoh politik yang ditumpangi kepentingan oligarki. Nah, oligarki itu sendiri apa sih Bung menurut Bung Fikri, dan kalau di tingkat politik kampus itu apakah bisa saja tokoh-tokoh pejabat kampus ini ditumpangi oleh kepentingan suatu kelompok atau seseorang Bung? Oke. Bagaimana Bung? Ketika kita berbicara dengan tunggang menunggang, ada beberapa hal yang harus kita ingat teman-teman. Manusia, khususnya mahasiswa, itu rentan tersusupi ataupun terdoktrin suatu hal yang memang mengarahkan dia, katakanlah seperti sikap idealisme, yang membuat dia tetap berpegang teguh kepada sikap-sikap idealnya. Namun di lain sisi, orang-orang ataupun oknum-oknum yang tidak siap dalam jalan perjuangan itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Bisa dari tuntutan sosialnya, bisa dari tuntutan ekonominya. Boleh jadi dia karena terkena yang namanya sindrom star, dia pengen diagung-agungkan, dia pengen bahwa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Dan kalau kita berbicara tentang yang namanya oligarki, saya kira itu adalah katastrof sosial, bencana sosial, di mana itu merusak tatanan hidup daripada masyarakat itu sendiri. Contohnya, ketika kita berbicara tentang minyak goreng mengapa begitu sangat langka? Padahal pemerintah sudah menggelontorkan beberapa miliar ataupun beberapa triliun kan
Iya. untuk mengakomodir kepentingan ataupun kebutuhan primer masyarakat itu. Namun, adakah kekuasaan ataupun ada power ataupun kekuatan yang lebih besar yang memang itu membuat bencana di mata masyarakat? Jadi ibaratnya itu seperti parasit masyarakat yang memang hal itu harus bersama-sama kita tentang dan harus kita lawan. Harus ada konfrontasi daripada pihak mahasiswa untuk terus menggempur ataupun memberikan kepada masyarakat suatu pengertian bahwa kita harus bergerak bersama, berdaya bersama untuk sama-sama berpegang teguh dalam menghadapi yang namanya katastrofi sosial ini. Saya kira begitu. Nah, kali ini kita tidak terasa memasuki pertanyaan yang terakhir ini. Nah, di dunia politik ini kan kita pasti sering mendengar kata oposisi dan koalisi. Nah, menurut Bung Fikri sendiri, apa sih perbedaan dari keduanya itu dan apa fungsi dari masing-masing adanya oposisi atau koalisi di dunia politik ini? Lantas, apabila di politik tingkat kampus, adakah sebuah oposisi dan koalisi ini yang terjadi, Bung? Silakan, Bung. Oke. Koalisi dan oposisi adalah suatu pilihan teman-teman, di mana keduanya itu berdampak signifikan terhadap kondisi sosial, baik itu di negara ataupun di kampus itu sendiri. Koalisi dapat bernilai positif ketika ada upaya untuk menyatukan yang namanya akal sehat, menyatukan pikiran-pikiran sehat untuk mencapai suatu hal yang sehat juga. Dan koalisi pun dapat bernilai negatif ketika itu digunakan untuk yang namanya memuaskan nafsu sementara saja, nafsu kekuasaan, nafsu akan uang, nafsu akan kepentingan dan sebagainya. Begitu juga dengan oposisi. Oposisi pun dapat bernilai positif dan dapat bernilai negatif. Itu sangat subjektivitas sekali, tergantung kita. Ketika kita menjadi seorang yang berkoalisi, kita harus berkonsolidasi pikiran-pikiran sehat untuk mencapai ataupun menuju masyarakat adil dan makmur. Begitu juga dengan oposisi. Oposisi harus mengkoreksi ataupun memfilter segala apapun, apakah itu bermanfaat untuk orang banyak ataupun bisa dikatakan tidak bermanfaat. Kita harus mengoreksi segala hal apapun itu. Itu adalah peran dan fungsi dari seorang ataupun kaum oposisi. Karena saya kira ini sangat relevan dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, koalisi dan oposisi. Itu ditunjukkan dalam bukunya Julian Benda yang berjudul Pengkhianatan Kaum Cendekiawan, bahwa di sana ada seorang yang bernama Dreyfus ini adalah mantan TNI ataupun mantan tentara yang dituduh menyebarkan ataupun memberitahukan rahasia negara kepada pihak lawan, sehingga dia akan dihukum mati karena perbuatan itu. Dan ada sekelompok orang yang beroposisi terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil oleh hakim pada saat itu, dan berkoalisi untuk apa? Berkoalisi untuk mengumpulkan kesadaran-kesadaran ataupun pikiran-pikiran sehat bahwa Dreyfus itu tidak melakukan itu. Itu adalah bentuk daripada kaum-kaum intelektual ataupun kaum-kaum cendekiawan hari ini. Dan kita harus mampu memilih yang mana yang akan kita masuki. Ketika kita jadi seorang yang berkoalisi, harus berkoalisi dengan pikiran-pikiran yang benar. Tidak terasa nih, kita sudah mencapai di ujung diskusi. Nah, kalau dari aku sendiri ini dapat menarik kesimpulan. Nah, kita itu sebagai mahasiswa hendaknya harus berpikir secara idealisme dan jangan mudah jatuh ke dalam fanatisme politik yang nantinya akan menjadikan kita sendiri. Selain itu, dalam berkoalisi dan juga beroposisi, kita harus melakukan dengan cara yang benar. Baik dalam koalisi kita dapat konsolidasi dengan cara yang benar, dan juga dalam oposisi kita harus membenahinya secara benar atau mendiskusikannya secara benar lagi. Kalau dari Bung Fikri sendiri nih, closing statement yang cocok nih, apa nih? Oke teman-teman, apa yang kita sampaikan di awal tadi, harapannya teman-teman dapat perdalam, karena yang saya sebutkan di awal tadi ataupun kesemuanya itu adalah hal-hal yang normatif. Namun walaupun normatif, semoga ini dapat memantik kawan-kawan agar senantiasa
memperdalam ilmu pengetahuan ataupun apapun itu, baik itu dengan referensi-referensi akademik ataupun diskusi-diskusi seperti ini. Kalau untuk kesimpulan, diskusi yang baik itu adalah diskusi yang disimpulkan oleh para peserta itu sendiri. Jadi kembali kepada teman-teman bagaimana menafsirkan, bagaimana menyimpulkan apa yang sudah kita bahas tadi dari awal hingga akhir. Kalau saya ingin menutupnya dengan begini, kualitas bangsa ditentukan dengan kualitas bacaan para pemimpinnya. Demikian. Oh iya. Nah, kita sudah selesai nih untuk bincang politik kali ini. Nah, yang aku ucapin sekarang terima kasih Bung Fikri karena sudah mengisi perbincangan kita pada siang hari ini, dan selalu semangat juga buat teman-teman untuk mengkritisi apa yang terjadi di kampus kita ini. Dan sekian dari aku, maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.